اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang i'tikaf. Leres Pak? Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sudah sampai hadis 207, babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Hadis 207, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah ya'takif, biasanya i'tikaf fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta sehingga tawaffahu Allah mewafatkan beliau. Thumma i'takafa, kemudian i'tikaflah azwajuhu, istri-istri beliau, min ba'dihi, sepeninggal beliau. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, i'tikaf fi kulli Ramadan, pada setiap bulan Ramadan. Fa idza shalal ghadata, maka apabila beliau sudah salat subuh, ja'a makanahu, beliau mendatangi tempat beliau, alladzi i'takafa fihi, yang beliau i'tikaf padanya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan kita melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah tinggal di dalam masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tikaf. Maka i'tikaf ini harus dilakukan di masjid. Di selain masjid tidak bisa. Dan i'tikaf harus untuk ibadah. Kalau untuk selain ibadah namanya bukan i'tikaf. Orang ibadah di rumah bukan i'tikaf. Orang di masjid tapi bukan ibadah, tapi untuk tidur. Di masjid ada kipas angin, di rumah tidak ada kipas angin, maka dia pindah ke masjid untuk tidur. Itu bukan i'tikaf. Karena i'tikaf itu harus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikaf hukumnya apa? Ada 3. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mandub. I'tikaf wajib apabila dinazarkan. Kalau saya sembuh, saya bernazar i'tikaf, menjadi wajib. Kalau terganggu mau dimatikan boleh aja, terserah panjenengan. Mau gelap-gelap boleh, terang-terang ya boleh. Yang penting enaknya gimana. Yang kedua adalah i'tikaf yang sunnah, yaitu i'tikaf yang dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah i'tikaf yang mandub, yaitu i'tikaf derajatnya paling rendah. Kalau paling tinggi tadi yang wajib, bawahnya lagi sunnah, bawahnya lagi mandub. Mandub itu apa sih? Mandub itu dihasungkan, tetapi derajatnya di bawah sunnah. Kapan i'tikaf mandub? Apabila i'tikafnya tidak dilakukan pada bulan Ramadan, atau i'tikaf bulan Ramadan tetapi tidak 10 hari, hanya 1 hari misalnya, atau 10 hari tetapi hanya malam hari saja, siangnya tidak i'tikaf. Ini namanya i'tikaf yang mandub, yaitu dihasungkan. Nah, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah ini menunjukkan bahwa Nabi i'tikaf pada 10 akhir Ramadan. Inilah yang disebut sebagai i'tikaf yang sunnah. Bagaimana kalau i'tikafnya dilakukan pada 10 awal Ramadan?
Boleh. Bagaimana kalau pada 10 tengah Ramadan? Boleh. Tetapi paling bagus i'tikaf itu pada 10 akhir Ramadan. Kenapa? 2 alasan. Alasan pertama, Nabi melakukan i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Dan itu yang lebih sering beliau lakukan, meskipun beliau pernah i'tikaf di awal dan di tengah Ramadan. Alasan kedua, i'tikaf itu salah satu tujuannya atau tujuan intinya adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 akhir Ramadan. Berarti i'tikafnya adalah dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Kemudian hadis ini menunjukkan i'takafa azwajuhu. Boleh para wanita untuk melakukan i'tikaf. Tapi ada 2 syaratnya. Syarat pertama, harus aman dari fitnah. Syarat yang kedua, harus mendapatkan izin dari walinya. Seorang istri, walinya adalah suaminya. Suaminya mengizinkan, silahkan i'tikaf. Kalau seorang anak perempuan, walinya adalah bapaknya. Bapaknya mengizinkan, silahkan i'tikaf. Masjid ini termasuk masjid yang aman dari fitnah kalau untuk wanita i'tikaf. Kenapa? 2 lantai. Lantai 2 ini tertutup, wanita bisa i'tikaf. I'tikaf di atas tidak ada yang melihatnya. Nah, ini aman, tidak ada masalah. Tetapi kalau wanita i'tikaf di lantai 1 di belakang situ, itu tidak aman. Karena kalau dia tidur, laki-laki masuk ke masjid akan melihat wanita tidur. Ini tidak aman dari fitnah. Maka tidak boleh wanita i'tikaf kecuali memenuhi 2 syarat tadi. Kemudian disebutkan di sini, idza shallal ghadar. Kalau Nabi sudah selesai salat subuh, beliau mendatangi tempat i'tikafnya. Maksudnya adalah beliau membuat kemah di dalam masjid. Itulah tempat i'tikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat subuh, beliau masuk ke dalam kemahnya tadi. Untuk apa? Untuk ibadah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan i'tikaf itu adalah qat'ul alaik 'anil khalaik, memutus hubungan dari seluruh makhluk. Maka masuk ke dalam kemah supaya apa? Tidak ketemu makhluk, tidak ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, maka kalau i'tikaf banyak orang dan setiap saat ngobrol lagi, ya i'tikafnya ya sah tapi tidak sempurna. Kenapa? Tujuannya untuk menyambung hubungan dengan Allah, diputus hubungan dengan manusia, ini malah tidak putus hubungan dengan manusia. Panjenengan i'tikaf di masjid tetapi bawa HP, setiap saat main HP, ngubungi sana, ngubungi sini. Warungnya yang di rumah masih diatur, ya, belanja ini dan sebagainya. Ini i'tikafnya tidak sempurna kayak begini. Meskipun sahnya ya sah, ya, tetapi apa? Tidak sempurna. Kapan mulai i'tikaf? Seandainya kita ingin melakukan i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan i'tikaf itu dimulai ba'da subuh. Tanggal 21 Ramadan ba'da subuh masuk masjid. Keluar nanti ketika akhir Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan masuk waktu i'tikaf adalah maghrib, malam 21 Ramadan. Misalnya sekarang ini malam 21. Nah, kita sudah masuk masjid. Saya mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya i'tikaf dimulai ketika kita masuk maghrib. Kenapa? Karena tujuannya tadi mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadinya di malam hari. Maka malam 21 kita masuk masjid. Sehingga 10 malam betul-betul kita berada di masjid cari Lailatul Qadar. Kalau kita masuk ke masjidnya ba'da subuh, berarti malam 21 sudah kelewat. Malam 21 Anda masih di rumah. Habis itu kemudian baru masuk masjid pada tanggal 21 ba'da subuh. Berarti 1 malam yang sudah terlewat yang Anda tidak i'tikaf padanya.
Padahal Lailatul Qadar itu kadang-kadang terjadi pada malam 21. Nah, kalau Lailatul Qadarnya terjadi pada malam 21, sementara malam 21 kita malah belum masuk ke masjid, maka Lailatul Qadarnya sudah kelewat. Inilah yang menyebabkan saya lebih suka pendapat bahwa i'tikaf dimulai pada waktu maghribnya. Monggo Ustaz. Subuh tanggal 21. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, itu maksudnya adalah subuh tanggal 21. Bukan subuh tanggal 20, bukan. Nah, makanya pendapat itu saya anggap kurang bagus karena sudah terlewat malam 21-nya. Karena kalau iktikafnya Nabi itu adalah dari awal Ramadan, beliau masuknya itu tanggal 1 Ramadan. Pada subuhnya sama juga. Kalau 21 berarti tanggal 21 Ramadan. Kalau tengah Ramadan berarti tanggal 11 Ramadan. Maka kata-kata ini fa idza shallal ghada, kalau Nabi sudah sholat subuh baru masuk ke tempat iktikafnya, ini bukan berarti mulainya iktikaf ba'da subuh, bukan. Mulai masuk masjidnya, mulai iktikafnya maghrib. Tetapi belum masuk kemah, masih di masjid. Nah, begitu sudah selesai sholat subuh, masuk ke dalam kemah. Kemahnya di dalam masjid. 208. Wa an Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah kanat adalah turajjil menyisiri an-nabiyya, rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia, sementara Aisyah itu haidun, sedang haid. Wahwa, sementara Nabi mu'takifun, i'tikaf fil masjid, di dalam masjid. Wahia, sementara Aisyah fi hujratiha, di kamarnya Aisyah atau di rumahnya Aisyah. Yatanawaluha, Nabi memberikan kepada Aisyah ra'sahu, akan kepala beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang i'tikaf boleh menyisir rambut, tidak membatalkan i'tikaf. Meskipun definisi i'tikaf tadi adalah tinggal di masjid untuk ibadah. Menyisiri rambut bukan termasuk ibadah. Ini termasuk muamalah. Tetapi bukan berarti kalau kita menyisir rambut i'tikafnya batal. Tidak. I'tikafnya tetap sah, tidak ada masalah. Dengan bukti Nabi melakukan. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Nabi di sini. Maka kalau Nabi sedang iktikaf di dalam masjid, ini Aisyah yang ada di rumah sini, dia bisa menyisiri rambutnya Nabi SAW. Tinggal buka jendela rumah, kemudian kepala Nabi dimasukkan ke dalam jendela rumah. Maka badannya Nabi masih di masjid, sementara kepala Nabi masuk ke rumah beliau, kemudian disisiri oleh Aisyah. Bisa tergambar gitu? Ini Masjid Nabawi, kemudian rumah Nabi di sini. Nah, ini silahkan panjenengan bayangkan bagaimana rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nempel dengan Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, kiblatnya ke arah sini, Ka'bah ke arah sana. Nah, disinilah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kalau sedang i'tikaf di masjid ini beliau melongokkan kepala ke jendela sini ini. Nah, jendela sini inilah Aisyah nanti yang menyisiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ada atapnya, ini kamar tidur. Yang tidak ada atapnya, ini ruangan luar kamar. Yang kamar tidur itu disebut baitun. Yang luar kamar ini disebut hujratun. Nah, Aisyah di dalam hujrah itu maksudnya di luar atau di ruang luar kamar. Kemudian Rasulullah memelongokkan kepalanya, Aisyah menyisiri. Maka badan Nabi masih di dalam masjid. Karena itulah para ulama mengatakan ketika i'tikaf boleh sebagian tubuh kita keluar dari masjid. Yang penting bukan seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh kita keluar dari masjid, i'tikafnya batal.
Misalnya ada layangan pedot, kita sedang iktikaf, melu ngoyak layangan, keluar dari masjid, iktikafnya batal. Ya jangan dibayangkan tuh orang dewasa gitu. Ini misalnya anak kecil ikut iktikaf itu loh. Anak kita ikut iktikaf, ada layangan pedot keluar, batal iktikafnya. Tetapi kalau iktikafnya yang keluar itu hanya sebagian tubuh, nggak apa-apa. Misalnya ada penjual bakso ojek nih. Nah, kita ketika iktikaf lapar nih, habis tadarusan nih. Nah, maka kita beli bakso ojek. Kita serahkan duitnya, tangan kita keluar dari area masjid, tapi tubuh kita masih di masjid, nggak ada masalah, tidak batal. Nah, saya sering tanya kepada santri, coba saya tanya sama antum, bagaimana kalau ada orang iktikaf, masjidnya itu di samping sawah seperti masjid ini. Nah, di tengah-tengah iktikaf dia berada di masjid, tapi nguluk ke layangan, tangannya keluar nih. Iktikafnya sah apa betul? Kalau menjawab sah, salah. Loh, katanya kalau badannya masih di masjid masih sah. Iya, tetapi iktikaf itu tinggal di masjid untuk ibadah. Layangan ini tidak ibadah, maka batal iktikafnya. Meskipun yang keluar hanya tangannya, itu bukan iktikaf namanya, layangan. Nah, itu saya biasanya tanya kepada santri gitu. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kana, dan adalah Nabi la yadkhulul baita, tidak masuk ke dalam bait, ke dalam rumah, illa li hajatil insan, kecuali untuk hajatnya para manusia, yaitu hajat seluruh para manusia. Maksudnya hajat seluruh para manusia gimana? BAB, BAK, mandi, makan, ini semua manusia perlu. Mana ada manusia nggak makan? Semuanya makan, semuanya minum, semuanya mandi, semuanya apalagi ya. Pokoknya hajat manusia, maka boleh keluar dari tempat iktikaf. Maka buang air kecil, buang air besar, boleh keluar dari masjid. Iktikafnya tidak batal. Kalau tidak ada yang mengirimkan makanan ke masjid, boleh kita keluar untuk cari makanan. Itu ada mie ayam di depan. Okay? Nah, ketika iktikaf boleh nggak keluar ke mie ayam? Kalau tidak ada yang mengirimkan makanan ke masjid, boleh kita keluar. Tapi keluar harus sesuai keperluan saja. Keperluannya apa? Saya lapar nih, mau buka puasa, nggak ada yang ngirimi makanan. Biasanya ada, ini pas tidak ada. Nah, maka panjenengan keluar ke mie ayam untuk pesan 1 mangkok mie ayam, disuruh kirim ke masjid. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, berarti Anda makan di situ, nggak ada masalah. Selesai makan harus segera balik ke masjid. Kalau di situ masih santai-santai ngopi, apalagi ada yang merokok, maka iktikafnya batal. Kenapa? Dia keluar melebihi batas keperluan manusia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna Aisyah qalat, Aisyah berkata, in kuntu, sungguh adalah aku, la adkhulul baita, masuk ke rumah, lil hajah, untuk keperluan, wal maridu fihi, dan ada orang sakit di dalam rumah. Fama as'alu, maka aku tidak bertanya, anhu, tentang orang sakit, illa, kecuali, wa ana, sementara saya ini, marrah, dalam keadaan lewat. At-tarjil, yang disebut tarjil itu tasrihu syar, menyisiri rambut. Maksud hadisnya adalah Aisyah bercerita, kalau saya sedang iktikaf, saya masuk ke rumah untuk menunaikan hajat, misalnya BAB, BAK atau mandi tadi. Di situ ada orang sakit, saya tidak menjenguk dia, tapi saya cuma melewati saja sambil bertanya, gimana kondisinya, sehat atau baik? Alhamdulillah. Sudah minum obat? Sudah. Udah dilewati aja, nggak berhenti. Karena kalau berhenti kemudian pegang-pegang kepalanya, dilus-lus orang yang sakit ini, iktikafnya batal. Jadi pembatal iktikaf apa? Pembatal iktikaf adalah kalau kita keluar dari masjid sementara bukan hajat yang mendesak. Kalau hajat yang mendesak yaitu makan, minum, mandi, BAK, BAB, maka itu tidak ada masalah.
Tetapi kalau hanya untuk menjenguk orang sakit, iktikafnya batal. Karena itu diperbolehkan iktikaf dengan bersyarat. Ya Allah, saya mau iktikaf 10 hari di akhir Ramadan, tapi saya bersyarat nanti kalau istri saya sakit, saya akan pulang ke rumah. Karena istrinya sakit-sakitan. Nah, begitu ditinggal iktikaf, istrinya lapor, ini saya pas sakit ini. Nah, boleh panjenengan pulang ke rumah untuk mengurusi istri yang sakit tersebut. Iktikafnya tidak batal karena sudah bersyarat tadi. Atau misalnya panjenengan punya tetangga yang sudah sakit keras, yang kira-kira hampir wafat. Nah, panjenengan bersyarat, saya iktikaf sambil bersyarat, ya Allah, kalau tetangga saya ini wafat, saya akan mengantar jenazahnya. Nah, mengantar jenazah tidak batal iktikafnya. Kenapa? Sudah disyaratkan. 209. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sesungguhnya aku kuntu adalah aku nazartu fil jahiliyah, bernazar di masa jahiliyah, an a'takifa untuk iktikaf lailatan, satu malam saja. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, yauman, satu hari saja, fil masjidil haram, di masjidil haram. Qala, Nabi bersabda, fa'aufi, tunaikanlah, binadhrika, nazarmu. Walam yadhkur, dan tidak menyebut, ba'dur ruwati, sebagian perawi hadis, yauman, kata-kata satu hari, wala lailatan, tidak pula kata-kata satu malam. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, bagaimana kalau ada orang kafir nazar untuk iktikaf. Iktikaf itu ibadah. Orang kafir itu ibadahnya tidak sah. Orang kafir sholat nggak ada pahalanya, nggak sah. Orang kafir haji nggak ada pahalanya, nggak sah. Lah bagaimana kalau ada orang kafir dia nazar untuk iktikaf? Apakah nazarnya sah atau tidak? Itu yang dibahas hadis ini. Para ulama berselisih pendapat jadi dua pendapat. Ada yang mengatakan nazarnya tidak sah. Ada yang berpendapat nazarnya sah. Dalil bahwa nazarnya sah hadis ini. Karena Nabi mengatakan aufi binadrik, tunaikan nazarmu itu. Jadi waktu itu Sayyidina Umar masih kafir, nazar iktikaf. Setelah masuk Islam, dia teringat, saya dulu nazar iktikaf, saya belum iktikaf. Tanya kepada Nabi. Nabi mengatakan, sekarang kamu sudah masuk Islam, kamu tunaikan nazarmu dulu. Berarti nazarnya orang kafir apa? Sah. Masalah kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya iktikaf lailatan, satu malam saja. Berarti iktikaf itu tidak harus disertai dengan puasa. Dan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan iktikaf harus disertai puasa. Kalau tidak disertai puasa tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan iktikaf tidak wajib disertai puasa. Dalilnya hadis ini, a'takifa lailatan, saya iktikaf satu malam. Malam ini bukan waktunya puasa, berarti boleh iktikaf tanpa puasa. Masalah yang ketiga, di sini disebutkan yauman, iktikaf satu hari saja, menunjukkan bahwasanya iktikaf tidak harus 10 hari. Makanya iktikaf tadi dibagi 3. Ada yang wajib, yaitu kalau dinazarkan. Ada yang sunnah, yaitu kalau 10 hari di bulan Ramadan. Ada yang mandub, yaitu kalau bukan 2 yang pertama. Maka iktikaf satu hari ini termasuk iktikaf yang mandub. Ini dalilnya. Hadis terakhir 210. Wa an Safiyyah binti Huyayy radhiyallahu anha qalat, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, i'tikaf fil masjid, di dalam masjid. Fa ataituhu, maka aku mendatangi beliau, azuruhu, aku menziarahi beliau, lailan, di malam hari. Fa haddathtuhu, maka aku ngobrol sama beliau. Thumma, kemudian kumtu, aku bangkit, li'anqaliba, untuk kembali, yaitu kembali ke rumah. Faqama, maka beliau berdiri, ma'i, bersama saya, liyaqlibani, untuk mengembalikan saya, maksudnya menemani kembali saya. Wa kana, dan adalah, maskanuha, tempat tinggalnya
Safiyah fi dari Usamah bin Zaid, pada perkampungan Usamah bin Zaid. Famarra, maka lewatlah rajulani, dua orang laki-laki, minal ansari, dari kalangan Ansar. Falamma, maka tatkala ra'aya, keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'a, keduanya bercepat-cepat, fil masyi, untuk berjalan. Faqala, maka bersabdalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma, perlahan-lahanlah kalian berdua. Innaha, sesungguhnya wanita ini, Safiyah, adalah Safiyah bintu Huyai, istri saya. Faqala, maka keduanya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maksudnya tidak mungkin kami menuduh Anda pacaran atau selingkuh, gak mungkin. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna syaitan, sesungguhnya setan, yajri, mengalir, min ibni Adam, pada manusia, majrad dam, pada aliran darah. Wa ini, dan sesungguhnya aku, khiftu, aku khawatir, ayyaqdhifa, bahwa dia melemparkan, fi qulubikuma, di dalam hati-hati kalian berdua, syarron, keburukan. Au qala, atau Nabi bersabda, syai'an, sesuatu, yaitu bisikan-bisikan buruk. Jadi ringkasnya ceritanya, Nabi sedang iktikaf, dikunjungi oleh istrinya Safiyah sampai larut malam. Safiyah mau pulang, diantar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu dua orang sahabat Nabi, Rasulullah di malam gelap gulita bersama seorang wanita, maka dua sahabat Nabi itu segera cepat-cepat meninggalkan tempat. Maka Rasulullah malah memanggil, jangan cepat-cepat, perlahan-perlahan, santai saja, santai saja. Ini saya bukan sama siapa-siapa, ini wanita ini istri saya, bukan siapa-siapa. Maka keduanya mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, masa sih kami akan suudzon kepada Anda? Tidak mungkin kami suudzon. Nah, maka Nabi menjawab, setan itu masuk pada tubuh manusia, mengalir seperti aliran darah manusia. Maka saya khawatir kalau setan itu membisikkan keburukan. Nah, maka sebelum setan membisikkan keburukan, saya sampaikan dulu kejelasannya, ada apa ini, sama siapa ini. Karena kalau tidak dijelaskan oleh Nabi, setan membisikkan, Nabi tadi malam itu pacaran sama cewek. Nah, berarti boleh kamu pacaran sama cewek yang bukan istrimu, nggak apa-apa. Yang penting tidak ketahuan orang. Nah, kan dibisikkan begitu. Nah, sebelum dibisikkan begitu, Nabi jelaskan. Nah, hadis ini untuk bab iktikaf menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya hadatstuhu, ngobrol dengan istri pada saat iktikaf, tidak apa-apa. Istri ditinggal 10 hari, nah, ada masalah-masalah di rumah, dia pergi ke masjid, ngomong sama suaminya, Mas, ini di rumah ada masalah, begini. Nah, ngobrol gini, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian itu menyentuh para istri sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Menyentuh di sini maksudnya adalah jima. Jadi iktikaf 10 hari, kemudian teringat istri, pulang sebentar untuk hubungan, habis itu balik iktikaf, iktikafnya batal. Sepakat para ulama. Bagaimana kalau tidak hubungan, tetapi hanya bersentuhan kulit? Bersentuhan kulit kalau dengan syahwat sama saja membatalkan iktikaf. Jadi ketika suami iktikaf dijenguk istri, boleh enggak? Boleh. Ngobrol boleh sesuai keperluan. Salaman boleh. Tapi salaman yang biasa saja. Kalau salaman sambil apa? Dilus-lus nih. Karena ini baru pernikahan baru ini, baru 1 pekan nikahnya. Nah, maka dia menyentuhnya dengan syahwat, iktikafnya batal. Enggak usah iktikaf kalau begitu. Baik, mari kita lihat dalam peta rumah Nabi SAW. Di mana rumahnya Safiyah? Ini rumahnya Safiyah di sini ternyata. Jadi ini kamarnya Aisyah. Ini Nabi tempatnya iktikaf sekitar sini nih kira-kira. Di dekat beliau ngimami. Nah, kemudian di sini rumahnya Safiyah. Nah, maka Safiyah ini
Malam-malam ketika dia akan pulang ke rumahnya diantar oleh Nabi SAW. Mungkin dari tempat sini nih, diantar nih, sampai ke pintu masjid nih, tidak sampai keluar nih. Karena kalau Nabi keluar ya batal iktikafnya. Beliau ngantarnya sampai pintu masjid sini nih. Nah, kemudian Sofiyah akan pulang sendiri ke rumahnya sini. Ini kan pintu rumah di sini. Nah, maka dia melewati jalan ini untuk masuk rumahnya. Nah, ketika di sini nih ada sahabat Nabi yang melihat Nabi bersama Sofiyah malam-malam. Zaman dulu belum ada lampu nih, 2 orang laki-laki sama perempuan malam-malam, ada apa ini nih? Jam 12 malam misalnya. Nah, ini menimbulkan apa? Suudzon atau buruk sangka. Maka Nabi jelaskan apa adanya. Kita ambil beberapa hadis dari hadis ini, beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya sebelum adanya suudzon masuk pada hati-hati manusia, hendaklah kita jelaskan apa yang semestinya kita jelaskan. Jangan membiarkan diri kita berada di satu tempat yang menyebabkan orang suudzon sama kita. Misalnya kita ketahuan berada di tempat orang-orang mabuk-mabuk. Nah, orang melewat, wih, Pak Ustadz melu wong mabuk-mabuk. Nah, dikira apa? Ikut mabuk-mabuk. Nah, jelaskan, saya tadi mendatangi orang mabuk-mabuk itu bukan ikut sama mereka, tetapi saya menasehati mereka. Nah, karena mereka lagi lagi mabuk, diajak ngomong tidak bisa, akhirnya saya duduk dulu di situ menunggu sampai mereka agak siuman. Nah, pas menunggu itu kan bisa dikira orang ikut mabuk-mabuk bersama mereka. Nah, maka diperjelas supaya apa? Tidak terjadi suudzon seperti itu. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan syaitan itu masuk dalam tubuh manusia, mengalir pada aliran darah manusia. Tubuh kita ada darahnya. Nah, setan bisa masuk ke situ. Ini menyebabkan setan bisa membisikkan bisikan-bisikan buruk dalam hati kita. Setan apa kayak gini ini? Ini namanya setan qarin. Setan yang apa? Masuk atau menyertai manusia. Dan setan qarin itu adalah setan yang tidak dibelenggu pada bulan Ramadan. Karena ini kan kejadiannya pada bulan Ramadan. Ini Nabi iktikaf. Karena itulah para ulama mengatakan setan yang tidak dibelenggu pada bulan Ramadan, contohnya adalah setan qarin berdasarkan hadis ini. Yaitu setan yang menyertai seluruh manusia, baik itu muslim maupun kafir. Mari kita lihat hadis Nabi tentang setan qarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun, "illa waqad wukkila bihi qarinuhu," kecuali sudah digandengkan padanya qarinnya, yaitu temannya, minal jinni, dari kalangan jin. Nah, maka disebut setan qarin. Wa qarinuhu minal malaikah, dan juga temannya dari kalangan malaikat qarin. Qalu, mereka bertanya, wa iyyaka, Anda juga? Qala wa iyyaya, saya juga. Illa annallah a'anani alaih, tapi Allah membantu saya, fa aslam, maka saya selamat dari setan qarin saya. Fala ya'muruni illa bi khair, maka setan qarin saya tidak menyuruh kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mendapatkan bisikan dalam hati untuk melakukan keburukan, itu hakikatnya bisikan dari siapa? Setan qarin. Kalau kita mendapatkan dalam hati bisikan kebaikan, itu hakikatnya apa? Bisikan dari malaikat qarin. Misalnya melihat air segar sekali, padahal kita haus sekali, tapi ini siang-siang Ramadan, di kamar tidak ada orang, maka ada pikiran buruk, diminum aja nggak apa-apa, yang penting nggak ada orang melihat. Nah, ini dari setan qarin kayak gini. Tapi kemudian hati mengatakan, jangan, ini meskipun tidak ada yang melihat, puasamu batal, nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Nah, ini berarti dari malaikat qarin ini. Ada lagi di sini hadis tentang setan qarin, tapi derajatnya dhaif, tidak usah kita baca. Kita lanjutkan. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat yang lain, annaha, bahwasanya Safiyah ja'at, datang, tazuruhu, ziarah kepada Nabi,
fi i'tikafihi, pada saat i'tikaf beliau, fil masjid, di dalam Masjid Nabawi, fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Fatahaddatsat, maka dia ngobrol-ngobrol indahu, di hadapan Nabi, sa'atan, sesaat. Tsumma qamat, kemudian dia bangkit, tanqalib, kembali. Faqaman nabiyyu, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aha, bersamanya, yaqlibuha, mengembalikan Safiyah. Hatta, sehingga, idza balagha, ketika Nabi sudah sampai, babal masjid, pintu masjid, inda babi Ummi Salamah, di dekat pintunya Ummu Salamah, tsumma dzakarahu bima'na, kemudian rawi menyebutkan hadis itu semisal hadis sebelumnya tadi. Nah, kita lihat di sini di peta, Ummi Salamah rumahnya di mana ini? Ini Ummi Salamah di sini. Nah, saya nggak ngerti yang dimaksud pintu Ummi Salamah itu yang mana, karena di sini ada pintu, di sini juga 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 ada pintu. Nah, banyak pintunya. Nah, pintu Ummi Salamah itu apakah maksudnya yang di sini, di dekat rumahnya Ummu Salamah, ataukah maksudnya itu satu istilah, ya ini disebut pintu Ummi Salamah atau di sini disebut pintu Ummi Salamah? Yang zahirnya karena rumahnya Safiyah di sini, maka berarti Nabi mengantarnya sampai sini. Tapi bisa juga diantar sampai sini, kemudian dia akan berjalan sendiri memutari masjid ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kisahnya adalah Nabi mengantar Safiyah untuk pulang ke rumahnya setelah selesai ngobrol bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah berikutnya kita akan bicara tentang Kitabul Haji. Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab, baik berkaitan dengan i'tikaf maupun secara bebas.